Jadi kalau kita bicara tentang keadilan, bagaimana yang lemah kita bantu. Kalau dalam bahasa syariah, dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Beuh, ternyata demokrasi udah masuk jadi negara Islami sekarang ya. Aduh, minimal pakai jilbab lah, Bu. Iya, ternyata udah masuk kita sekarang, udah masuk hukum Islam. Bertambah sekarang wajib pajak, wajib itu dalam Islam. Jangan kalian salah, udah wajib sekarang itu dalam Islam. Tapi Bu, tadi aku searching lah kan Bu, ya kan. Oh, dalam Islam ya kan, searching aja ini Bu. Rupanya Bu, ada itu 5 syarat biar negara itu bisa mengut pajak. Tuh, searching tadi kan. Nah, yang pertama itu Bu, kondisi darurat. Iya, negara kita lagi kondisi darurat ini. Ya kayak mana lah ya kan. Duit udah banyak anggaran jalan-jalan, anggaran beli kasur, makanya darurat. Yang 400 juta itu loh. Tuh, nggak tahu. Nah, itu ada apa lagi? Ya mobil udah buruk-buruk, jadi perlu anggaran darurat. Nah, itu ya kan. Ya, yang kedua Bu, tujuannya jelas. Ya jelas lah. Pajak ini kan untuk tahulah, untuk membantu sesama, untuk membantu yang apa? Iya, untuk apa kan Ibu udah bilang, untuk membantu orang yang susah gitu kan, yang tahulah orang-orang sana tuh kan mobilnya udah jelek harus ganti, susah, udah buruk, nggak mantap lagi, Alphard ganti lagi, ya buruk tuh. Kasurnya pun udah nggak bagus, makanya beli kasur baru ya kan. Tuh 400 juta apa, udah buruk ya, karena nggak bisa dia tidur di lantai gitu. Kayak kita lah susah, kayak kita iyalah kok enak-enak aja, kita ya miskin ya enak-enak aja, tidur masalah susah, makanya kita bantu yang susah gitu kan. Baru Bu, yang ketiga Bu, sesuai kemampuan. Iyalah, sesuai kemampuan lah. Kalau lebih banyak pajak dari orang kaya daripada orang miskin ya kan, yang punya PT. Banyak kali. Untuk orang miskin berapa lah, paling kan sesuai kemampuan. Ya yang kalau mau beli nggak terbeli mobil ya kan nggak terbayar pajak, kan sesuai kemampuan. Ya mau beli beras kena pajak sedikitnya berapa lah, kan sesuai kemampuan. Kalau beli beras berapa dapat PPN berapa, kan sesuai kemampuan ya pajak itu. Ya kalau punya motor, ya motor butut ya kena pajak, ya kan cuman motor butut, kita nggak punya mobil, orang miskin ya kan sesuai kemampuan. Jadi yang kena tuh cuman barang-barang yang orang miskin sama orang kaya yang apa gitu aja, ya, sesuai kemampuan. Baru Bu, yang keempatnya situ tulis apa tuh namanya, batas yang dibutuhkan. Iyalah, kita lagi butuh kali nih, kita butuh dana itu tidak terhingga ya kan Bu, yang makanya kita harus pungut pajak. Betul itu kata Ibu tuh, kita harus pungut ya kan, karena kita membutuhkan dana yang tak terhingga gitu, dana yang untuk banyak masih masyarakat kita yang susah, apalagi di bagian-bagian pejabat sana banyak yang susah, jadi kita harus membantu, jadi kita harus butuh dana yang banyak gitu kan. Ya orang mau pergi ke jalan-jalan ke apa kan, ke luar negeri gitu kan, butuh dana itu. Jadi itu butuh dana, yang dibutuhkan tuh bukan sedikit, banyak gitu, dia harus pungut pajak gitu. Baru yang kelima Bu, tuh ada batas waktunya gitu. Iya, ini ada batas waktunya ini. Ya kapan udah miskin lah, nggak terbayar pajak, kan kejual motor ada batas waktunya gitu. Kejual motor, kejual mobil karena tak sanggup kredit lah. Ya kalau udah jual nggak bayar pajak lah, karena ada batas waktunya. Gitu, memang betul gitu. Ya, tapi kalau mau pakai ke Islam kayak gitulah Bu ya kan. Pasnya sama kita apa itu, jadi bisa lah masuk dalam Islam pajak lagi kan, dari wakaf, sedekah, baru apa tuh zakat,
baru sama lagi pajak gitu kan. Iya, pasnya itu. Nah, terus aduh musim pula aku jadi. Nah, terus kalau udah pakai itu kan udah mantap lah itu. Cuman hati-hati aja lah kita ya kan. Cuman kita jaga aja biar negara kita ini tidak hancur gara-gara pajak ya kan. Jadi kursi searching lah tadi Bu, ada juga 4 rupanya Bu yang menghancurkan negara. Mudah-mudahan kita enggak ya kan. 4 itu rupanya yang menghancurkan negara gara-gara pajak. Yang pertama Bu, pajak yang zolim. Waduh, kita mana zolim? Sesuainya pajak kita itu diberikan ke masyarakat, tidak membebani masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya kan. Ya jalan ya kan, pajak kendaraan dibikin ke jalan ya kan, biarpun jalannya ya kita tahu kan udah semenisasi sekarang ya kan, yang aspalnya bolong-bolong ya itu masih belum makanya kita butuh dana untuk perbaikan jalan itu. Terus dari pajak makanan yang kita setiap belanja itu ada kena PPN-nya sebesar sekian lah ya kan, dikasih bansos iya kan, pajak itu bansos ya kan. Terus dari pajak apa lagi, pendidikan banyak. Itu ya kan, biarpun sekarang guru katanya tidak apa ya kan, ya terserah lah ya kan. Terus Bu, yang kedua Bu, pajak yang membawa ke kesenang-senangan itu katanya untuk menghancurkan negara atau maksiat gitu Bu ya kan. Enggak lah, pajak kita mana untuk senang-senang, untuk jalan-jalan, untuk pergi ke belusukan perlu itu pakai mobil ya kan Bu. Untuk tidur mana, tidur itu kebutuhan ya kan Bu. Jadi kayak di gubernur gitu kan, ada yang beli kasur 400 juta ya kan. Itu karena apa? Karena nggak bisa, itu kebutuhan untuk tidur. Jadi bukan untuk maksiat, untuk tidur ya kan Bu ya kan. Untuk tidur itu butuh untuk biar bisa fresh otak itu, biar bisa mengurus negara lagi. Jadi ya kebutuhan, tidak untuk maksiat. Beli kendaraan mewah bukan untuk apa, karena butuh untuk jalan-jalan, belusukan, baru untuk keluar negeri, butuh untuk kunjungan gitu ya kan Bu ya kan. Ya namanya kalau ya mana ada untuk maksiat ya, pajak kita ini pasnya itu. Baru Bu yang ketiga Bu, yang ketiga itu yang pajak yang tidak kontradiktif. Yang kontradiktif ini yang tidak melanggar hak asasi manusia Bu ya kan. Enggak lah, yang kan kita dibebani pajak ini kan sesuai dengan hak asasi kita, sesuai dengan apa namanya kemampuan kita ya kan Bu ya kan. Ya kayak orang kaya punya mobil kena pajak kan, betul loh. Ini nggak sesuai, nggak melalui hak asasi manusia. Punya rumah kena pajak, punya perusahaan kena pajak ya kan. Punya karyawannya, yang karyawannya dipajak kan, betul. Perusahaannya enggak gitu kan, pasnya itu. Jadi sesuai dengan hak asasi manusia, jadinya nggak ada kita melanggar hak asasi manusia. Ya kalau punya kereta butut wajib pajak, nggak bayar pajak ya tarik gitu, nggak pajak tarik karena dia udah melanggar pajak gitu ya kan Bu, betul itu. Pas itu baru pajak kita itu transparan, memang betul transparan kali. Pajak ini ke sini kan betul bilang tadi, pajak ini kita wajibkan untuk membantu sesama gitu ya kan. Baru Bu yang keempat Bu, ada namanya pajak yang memberi maslahat. Memberi maslahat kali pajak kita ini ya kan Bu ya. Bayangkan aja lah, jalan kita sekarang sudah wow bagus. Kalau ke rumah bupati cantik jalannya, kalau ke tempat ke rumah gubernur cantik jalannya. Iya, ke kebun ya jelek, wajar, kebun jelek lah, mana mungkin dibangun, ngapain ke kebun, nggak ada apa situ orang ke kebun ya kan. Pajak tuh jelas untuk wisata yang kan, wisata kita yang sekarang itu ya kan di Raja Ampat kan itu lagi pembangunan itu ya kan, pembangunan itu kan hotel ya, hotel nikel. Itu ya kan jelas. Beli kendaraan perlu itu Bu, untuk membeli maslahat. Jadi kita punya kendaraan yang bagus, jadi maslahat kepada kita ya kan, betul itu pajak itu tuh ya kan. Terus
banyak lagi terus apalagi terserah lah, itu aja lah kan, banyak gitu. Nah itu kita nggak ada, kita dari 4 ini yang membebani atau membuat negara kita akan hancur ya kan Bu, ya pas semua ini ya kan, udah gitu masuk juga kita kita negara kita kan udah bukan demokrasi lagi, keislaman gitu kan, udah apa iya, ini kita Islam terbanyak di dunia kok, 70% kok, iya wajar dong negara kita demokrasi jadi negara keislaman, wajar dong, apa sikit-sikit ya. Jadi ya udahlah, wajarnya itu ya kan Bu ya. Ya jangan apa aja lah. Makanya ya kita cinta kali sama Indonesia ya kan. Ya jangan, ya demi kebaikan maslahat kita ya kan Bu ya. Ya kecintaan kita apa ya, kami dengarkan lah Bu semua yang Ibu katakan, tapi nggak tahu lah kami lakukan apa tidak.